Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, rekan-rekan sekalian, di sini saya akan jelaskan sedikit ya. Kenapa setelah reentry ini agak berat dia langsung menjadi penurunan ya. Kita tidak mampu pertama, perhatikan CS pertama yang turun ini, dia tidak mampu membuat momentum, yaitu isyarat tuh. Ketika dia mereject MA5 ini, masuk dulu, itu isyarat bahwasanya akan ada kenaikan lagi nantinya. Ini tandanya dia naik. Oke, ingat setelah reentry ya, CS pertama yang tidak mampu melepasi itu perlu hati-hati sebagai isyarat. Hati-hatinya kenapa? Kalau ada di sebelahnya yang akan menahan, nah perlu kita hati-hati. Biasanya akan ada harga bermain di dulu sekitaran MA ini seperti ini ya. Ini contohnya, CS setelah ini tidak mampu close di bawah membuat momentum, dia mereject, dia ditahan adanya demand zone di sini. Beda halnya dengan ini, memang CS yang pertama kali menjadi zone re-entry ini turun, dia tetap turun di sininya. Karena apa? Di sini nggak ada penahannya dari demand. Oke, jadi coba kita lihat, ini lagi-lagi masih re-entry yang arah yang kita filter yang kurang kuku, yang arah kuku yang tricky gitu loh. Nih, saya kotakin nih, di H1 saya melihat adanya arah kuku, ya kan? Ada arah kuku sel nih. Tapi kita diragukan karena BB udah mulai mendatar. Saya coba perhatikan, di sini pun ada demand nih. Sama dengan di H4 yang tadi, ada demand yang menanda. Tandanya dia akan merespon nanti nih, dia buat tricky dulu. Ya. Dia buat rejection. Pertanda ini demand kuat. Oke. Setelah itu, ingat nggak konsep hutang tadi? Jika dia punya rejection candle ini, dia akan menutupi dulu. Nampak dia tutupi, baru dia naik. Oke. Nah, di situ jadi kita kotakin cas arah kuku ini, perhatikan di H4-nya. Nah, di H4 coba lihat. Di sini kita melihat dia ditahan tadi dengan adanya demand ini tadi, dan MA5 MA10 low zone ya, bukan arah reentry arah, karena dia tidak ada sebelumnya arah buy. Yang jelas ini zone reentry kita katakan ya, zone bukan zone entry, zone MA5 MA10 low. Itu dia ditahan, didukung dengan adanya demand. Oke, itu membuat dia kenaikan. Tapi secara keseluruhan arah ini, arah sell ini belum ada yang membatalkan. Nah, jadi kita tengok lagi ke M15, ke H1 dulu, sorry. Nah, jadi di H1 kita udah mulai nampak candlestick mengecil, pertanda market akan merespon demand ini untuk buat kenaikan dulu. Nah, ini kenapa dia gagal untuk naik? Karena demand supply ini tidak di break, dan price yang menjadi key level yang tertandakan vertikal ini pun tidak di break. Jadi di sini pertanda bahwasanya ini adalah resisten yang kuat. Oke, disokong dengan adanya arah masih di H4 tadi. Oke, bagaimana cara kita ambil peluang di sini tadi? Itu yang kita lanjutkan. Oke, kita teruskan sekarang ke M15. Oke. Nah, jadi di sini kita melihat ya, dari BBMA pun kita baca, sini udah nampak. Ini ada di mana lagi nih? Ya. Ini arah kuku sell. Ya. Tanpa kita filter nih ya, arah kuku sell reentry. Setelah reentry dia tidak mampu membuat momentum. Oke. Itu belum bisa kita untuk entry di situ, karena masih berisiko kalau kita entry isyarat no momentum dengan adanya engulfing seperti ini. Baru kita boleh entry ialah ketika nih saya tanda line ungu nih, apa enggak, key levels ya, candle buy yang ini telah di break sama CS yang ini, apa enggak, CS buy yang ini yang jadi CSM ini telah di break. Maka ketika CS setelahnya retest area itu, disitulah kita akan masuk. TP-nya nampak, kita harus TP-nya tuh di sini. Karena ini ada lagi supply yang menahan. Ditambah tadi di
H1 yang kita analisa tadi, resisten yang kuat. Nah, di M15 pun ada supply di sini, penahan dia. Supply ini pun masih kuat, tidak mampu dia break. Keluar CS besar seperti ini, keluar CS kecil setelahnya seperti ini. Menjadilah dia inside bar. Ingat? Nah, itulah kenapa dia terjun nih. Nah, sekarang saya jelaskan bagaimana poin entry-nya di sini tadi. Ini salah satu nih. Telah di break, ya, kita besarin layar. Nampak? Key levels yang ini telah di breakout oleh ini, CS buy ini. Ketika CS ini entry, ya, close, retest dia, kita entry aja di situ. Maka di sini biasanya saya akan buat layer nih. Kenapa lagi? Karena candle sell setelah sebelum ini telah di engulfing buy ini juga. Jadi kita ada dua pengkukuh lagi nih, engulfing, ya, demand dan key levels yang telah di breakout. Ya, dan juga dia adalah CSM dari BBMA. Nah, untuk lebih cantik kita nampak tengok di M5. Nah, ingat, di M5 saya tandain juga nih. Ini adalah key levels juga nih. Key level juga di sini. Ya kan? Key levels untuk di M5 telah pun di break. Ya kan? Kenapa dia retest CSL ini sampai ke bawah? Bukan di key levels yang ini aja dia langsungkan kenaikan. Alasannya karena ada key levels di sini yang masih berhutang dia. Pak, saya tandakan dengan horizontal, dengan right triangle ya, bermudah. Coba tengok nih. Di sini ada lagi key levels yang belum pernah di retest. Nah, nampak? Jadi key levels yang ini pertama di break, ya, yang ngebreak pun CS yang ini, dan CS ini pun ngebreak key levels yang ini. Nah, jadi makanya dia retest ke bawah, dia clearkan juga nih key levels ini. Selain juga di sini ada demand zone. Nah, itulah dia, nampak terjun dia kan? Yang ini terjun. Alasannya yang saya jelaskan tadi itu. Nanti saya tanya ada lagi, saya jelaskan lagi. Oke, kita balik untuk jelasin ini. Untuk ini udah clear, ya. Ini point entry kita tadi. TP kita tadi berdasarkan di H1 nih. TP-nya di mana? Nah, di H1 kita nampak ada supply zone, ya. Ada supply zone, ada key levels yang tidak mampu diberi oleh CS ini, ya. Kenapa dia tidak mampu? Didukung dengan adanya supply. Ya, di H1 pun, di M15 pun seperti itu, ada supply yang menyokong tadi itu, yang menahan dia. Dikukuhkan lagi dengan candlestick pattern, keluarlah inside bar seperti ini tadi. Oke, peluang entry-nya ini yang di sini, anti sell-nya pula di sini kita dapat tentu di M1 nantinya itu. Oke. Kita naik ke H4. Nampak? Di H4 dia masih lagi kuku arah ini tadi. Kalau key levels yang di H1 tadi di break, ya, ini yang saya tandain ini, tentunya key levels yang ini di H4 pun telah di break nantinya. Kalau di close di atas membuat secara kuku, enggak, itu makanya dia lemah, dia untuk tetap melanjutkan kenaikan. Karena di sini masihlah dia berpegang kepada arah ini tadi. Jadi arah ini akan batal, ya. Penurunan akan batal ketika di H1 tadi keluar CS arah kuku buy, ya. Nah, disitulah makanya dia tidak berani untuk close di atas tadi. Yang telah saya analisa tadi, itulah akibatnya sehingga dia tetap melanjutkan penurunan di situ. Jadi peluangnya di mana untuk kita entry sell di inside bar tadi itu? Selain di M15 kita close CS inside bar ini, kita tandai pakai vertical line. Selain inside bar ini point entry signal kita, close inside bar, turun ke M5, 3 batang candle ke kanan, 1 2 3. Oke, di sini pun kita nampak di M5 lebih awal ada inside bar nih, inside bar juga nih, dan candlestick mengecil ini pertanda, ya, memang ini CSM. Setelah CSM itu re-entry, kan itu. Nah, jadi re-entry-nya telah batal di sini. Di mana nampak batalnya? Ketika keluar Cisarani. Tapi bagaimana kita dapat entry di sini? Nah, analisanya dari H1 tadi. Tidak mampu break key levels.
Di M15 pun ada key level, ada supply zone yang menahan. M5 pun ada supply zone. Oke. Itu kalau kita tarik itu menjadi nampak cantik zone menahan-nahan dia itu tadi. Kita ambil ini. Nih, kita ambil. Nampak nggak? Nah, dia ditahan di situ di supply zone itu. Tidak mampu breakout dia ke atas. Nah, poin entry kita ialah, perhatikan nih ya, vertikal ini, candle kelima nih di M5 nih, kita turun di M1. Pak, key levels pun masih lagi kuat di situ. Oke. Di sini key levels yang ini masih lagi kuat, belum di break. Malah di reject di situ. Oke. Keluarlah CS arah kuku dari BBMA. CS arah kuku sell. Enggak nampak nih. Kalau kita pindah ke line chart, oke, kita tambah satu line atau line ini kita ambil, letakin ke atas. Ya, ini kita udah dapat kesan nih, key levels di sini udah menjadi nih, jadi break key levels ini sama CS yang ini. Oke, yang CS arah kuku tadi. Oke, kita pindah ke tentu di sini ialah re-entry, ya kan, karena keluar arah kuku Nicholas pun dia telah melepasi key levels ini di breakoutnya. Jadi retestnya disokong dengan adanya nih, nampak supply yang ini di break yang ini, retestnya disokong, ada supply yang mendukung, ya kan, FSZ ya, press supply zone, dan re-entry dari BBMA, re-entry sell, ya kan, key levels, SND di sini, supply yang di sini, di H1 tadi, begitu banyak konfirmasi untuk kita. Jadi ketika dia re-entry menjadi re-entry di sini, dikonfirmasi key levels telah di breakout dan key levels ini masih kuat, maka di situ peluang kita untuk entry lah sejadi-jadinya di sini, henjuklah sejadi-jadinya di sini. Jaga Anda. SL ketika break lagi nih key levels yang ini. Ketika CS nge-break key levels yang ini, ada dua kondisi yang dia buat. Kalau enggak, CS arah kuku buy atau CSM buy nantinya. Nah, intinya ketika key levels ini telah di breakout, ya, telah di breakout nantinya, maka kita wajib cut loss pula di situ sellnya. Tapi seandainya tidak, inilah efeknya. Nampak? Terjun sell sebatang ini pun telah membreakout demand yang ini. Press demand ini telah dibatalkannya. Ya. Karena apa? Arah di time frame lebih besar lebih kuat daripada arah ataupun ketahanan dari time frame M1 ini tadi. Tapi jika time frame M1 sejalan ataupun searah, selari dia dengan arah ataupun power dari ketahanan dari time frame besar, ya, contohnya di M5 ini tadi ada supply zone, sedangkan di M15 supply zone, dan di H1 pun ada key levels yang tidak di breakout, ya, di H4 masih lagi press arah CSM sell tadi, maka arah dari time frame kecil itu tadi bisa kita pegang. Intinya follow arah time frame besar, mencari arah time frame kecil ataupun setup time frame kecil yang selari dengan time frame besar. Itu dia caranya. Oke, di sini pun lagi saya tambahin sedikit. Nampak enggak? Ini key levels lagi nih. Key levels ini telah pun di breakout. Coba kita lihat. Kita ambil line hitam nih, kita pindahin ke sini. Kita pindahin sini. Nih, kenapa di candlestick sell tuh nampak? Pas yang saya tandain tuh di sini. Nih. Saya tandain di sini, pas di situ kan. Nah, sekarang pindahin candlestick chart. Nampak key levels yang ini telah di-clearkan untuk entry kita, poin entry kita. Nah, apa? Yang nge-break ialah CSL ini, telah close di bawah. Candlestick setelahnya itulah poin tempat entry kita. Ketika dia retest senjut. Nah, itulah dia poin entry-nya, maka dia terjun setelah itu. Nampak? Nah, kalau dia naik nanti ini, kondisi seperti ini, ya, ini menjadi key levels nih. Ini dia buat key levels di sini. Kalau ini di break chest arah kuku, key levelsnya di break nih.
dia akan berkemungkinan naik lagi sampai ke key level yang ini. Ditahan juga dia, nanti ada top BB di sini MA50. Kalau dia break ini lagi, dia akan naik. Makanya kita perhatikan nanti bagaimana reaksi candlesticknya. Nah ini pun key levelsnya di bawah ini, sell terakhir ini. Mana yang dia break itu yang akan kita kandang-kandangkan nanti. Oke, saya rasa itu dulu. Lebih kurang saudara mama. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.